Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai bahasa Jerman di kelas 10. Jadi ada dua materi. Yang pertama ada Kennenlernen atau perkenalan, yang kedua ada konjugasi atau gramatikal dalam bahasa Jerman. Kennenlernen itu perkenalan. Yang pertama tentu saja nama. Di sini ada gambar Boy William dan Raisa. Dalam bahasa Jerman mengatakan nama itu ich heiße atau ich bin. Pertanyaannya untuk menanyakan nama yaitu was ist dein Name? Mein Name ist, ich heiße bla bla bla, ich bin bla bla bla. Contoh, mein Name ist Devi, atau bisa juga dikatakan ich heiße Devi, atau menggunakan kalimat lain yaitu ich bin Devi. Ich komme aus, tentu saja Presiden Jokowi berasal dari Solo. Ich komme aus Solo. Was ist dein Name? Untuk menanyakan nama Anda siapa. Jadi, was ist dein Name? Anda bisa menjawab, mein Name ist, ich komme aus. Tadi karena berasal dari Solo, Presiden Jokowi. Kalau saya misalnya ich komme aus Solo, berarti mengatakan saya berasal dari Solo. Wie alt bist du? Itu mengatakan umur. Ich bin 15 Jahre alt. 15 itu 15, atau bisa juga 16 Jahre alt. Untuk mengetahui umur, kita harus belajar bahasa Jerman mengenai angka. Dari 1 sampai 100. Itu bisa untuk mengatakan umur, bisa juga untuk mengatakan tahun, dan bilangan-bilangan yang lain. Untuk hobi, ini ada berbagai macam hobi, dari Fußballspielen, bermain sepak bola, film sehen, melihat film, lesen der novel, membaca novel, atau bisa juga buku-buku lain, jenis-jenis buku lain, atau singen, menyanyi. Fernsehen itu menonton televisi, schlafen itu tidur, schreiben itu menulis. Malen itu menggambar. Was ist dein Hobby? Mein Hobby is, Anda bisa menjawab mein Hobby is malen, atau mein Hobby is schreiben, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai materi tentang konjugasi. Materi konjugasi ini meski sulit, tapi sebenarnya mudah kalau dipelajari. Biasanya digunakan dalam kalimat. Kalimat-kalimat bahasa Jerman itu harus menggunakan konjugasi untuk kata kerjanya. Tapi kalau bahasa Indonesia misalnya kita tidak perlu konjugasi, hanya mungkin semacam imbuhan. Membaca itu imbuhannya mem di awal, lalu melihat itu juga me, dan lain sebagainya. Tapi kalau konjugasi bahasa Jerman tidak sebanyak bahasa Indonesia yang di depan, di belakang, atau mengganti huruf-hurufnya, tapi di belakang saja dan bergantung dengan subjek. Kita lihat ya. Fahren itu kata kerja, pergi atau mengendarai sesuatu. Nah, itu berarti juga infinitif. Kata kerja infinitif. Lalu ada stam. Stam itu kata dasarnya. Fahren itu far, kata dasarnya far. Lalu endungnya en, fahren. Jadi fahren itu kata kerja secara keseluruhan terdiri dari stam dan endung. Braken. Ada juga kata kerja lain, braken, bevelen, bergen, dan lain sebagainya. Ini kalau baken berarti stamnya bak, endungnya en. Nah, karena tadi untuk kata kerja harus ada konjugasi dan bergantung subjek, maka contoh ketika subjeknya RCS, ada di sini RCS, itu menjadi berubah. Kata kerjanya harus diakhiri dengan T. Untuk baken, ini diganti bukan A biasa, tapi A umlaut. Untuk umlaut
umlaut nanti dipelajari mungkin di sesi selanjutnya. Ini ada back, lalu ada bevelen, ini menjadi bevield, bukan E lagi, tapi ada IE, dan diakhiri juga dengan T. EN-nya diganti dengan T. Kalau bakken, tadi EN-nya diganti dengan T. Lalu ada bergen, itu beard. Beard itu dari E berubah menjadi I. Kita lihat ke bawah, untuk ini juga berubah, lalu bregen juga berubah, empfangen. Empfangen itu A-nya lagi-lagi berubah menjadi A umlaut, dibaca E, empfangen, empfang, mohon maaf, lalu empfehlen, dan lain sebagainya. Artinya apa? Biar tidak bingung, ada dalam bahasa Inggrisnya. English, pakken in English is to beg, to order, to rescue, dan lain sebagainya. Jadi rumusnya seperti ini ya, stam plus endung. Bagaimana dengan subjek yang lain? Karena RCS itu hanya menjelaskan tentang kalau R itu dia laki-laki, kalau C dia perempuan, kalau S itu kata benda, atau it kalau dalam bahasa Inggris. Nah, untuk ich itu ada diakhiri dengan E, ich wurde. Du itu diakhiri dengan ST, du wirst. R tadi bukan T ya, tapi ini untuk kata-kata khusus itu ada weird. Jadi D, bukan T tapi D. C dan S juga weird. Untuk weird itu werden ditambah EN dan berubah lagi kembali menjadi werden. Karena ini kata kerjanya berasal dari werden. Stamnya werd dan endungnya IN. Ear itu werdet, bukan weird tapi werdet. Werd diakhiri dengan ET, karena kalau WERDT tidak akan terbaca, maka menjadi werdet. C jadi werden kembali seperti wir, lalu C juga menjadi werden. Bagaimana dengan kata lain? Ada gehe. Ich gehe zur Schule. Itu berarti saya pergi ke sekolah. Ini ich menjadi gehe, du menjadi geht, terus RCS menjadi geht, terus wir gehen, ihr geht, sie gehen. Untuk kata kerja machen, arbeiten, und heißen. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.